Nadira merasa hidupnya sempurna. Suami tampak setia, anak manis, rumah nyaman. Namun semua berubah saat ia mempekerjakan Rina, janda muda berwajah lugu yang ternyata menyimpan niat merusak rumah tangganya. Perlahan, Nadira menyaksikan kehancuran hidupnya. Ia dikhianati, dipermalukan, dan ditinggalkan. Tapi dari luka itu, ia bangkit. 3 tahun kemudian, Nadira kembali. Lebih kuat, lebih berpengaruh, dan siap merebut kembali kendali hidupnya. Dan yang tersisa bagi pengkhianat itu hanya kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Hidupku, jika dilihat dari luar, mungkin terlihat seperti mimpi banyak orang. Suami tampan, pekerjaan yang mapan, rumah 2 lantai di kawasan yang nyaman, dan seorang putri kecil yang setiap malam memelukku sambil berkata, "Mama, kamu pahlawan?" Aku, namaku Nadira. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan kosmetik yang sedang naik daun. Suamiku, Fajar, punya pekerjaan tetap di kantor kontraktor swasta. Tidak besar, tapi cukup. Kami tidak bergelimang harta, tapi kami tidak pernah kekurangan. Setidaknya, begitu yang kukira. Pagi di rumah kami selalu dimulai dengan rutinitas yang teratur. Aku bangun jam 5, menyiapkan sarapan sambil mengecek email. Fajar biasanya masih di kamar mandi saat aku sedang memanaskan roti, dan Safa, putri, kami yang baru 5 tahun, duduk di kursi tinggi sambil memeluk boneka rusanya. "Ayah belum bangun, Ma?" tanyanya suatu pagi. "Sudah, sayang. Ayah lagi mandi." "Mau Mama bikinin susu coklat?" Safa mengangguk. Aku menuang susu ke dalam cangkir berwarna pink favoritnya. Sementara itu, pikiranku sudah sibuk memikirkan rapat jam 9 nanti dan presentasi klien sore hari. Aku selalu mencoba membagi waktuku dengan baik. Tapi kenyataan tidak semudah teori. Semakin hari, pekerjaan di kantor makin menumpuk. Jam lembur makin sering, dan tubuhku mulai sering mengeluh lelah. "Aku rasa kita butuh bantuan di rumah," kataku suatu malam pada Fajar, saat kami sedang duduk di ruang keluarga setelah Safa tidur. Fajar menoleh dari layar ponselnya. "Asisten rumah tangga maksudmu?" "Ya, tapi nggak perlu yang tinggal di sini. Cukup yang datang pagi dan pulang sore. Minimal bantu beres-beres dan jagain Safa kalau aku harus lembur." Fajar mengangguk ringan. "Coba tanya-tanya ke tetangga. Siapa tahu ada yang bisa direkomendasiin." 3 hari kemudian aku sedang menjemur pakaian saat Bu Yati, tetangga depan rumah, menghampiri pagar. "Bu Nadira, dengar-dengar lagi cari ART paruh waktu, ya?" katanya sambil tersenyum. "Iya, Bu. Ada yang Ibu kenal?" "Ada. Namanya Rina. Dia janda muda, baru pindah ke kontrakan belakang komplek. Anaknya diasuh orang tuanya di kampung, jadi dia bisa kerja penuh. Orangnya sopan, rajin. Saya sering lihat dia bantu-bantu di rumah Bu Amel juga." Aku mengangguk. "Kalau gitu, boleh saya ketemu dia?" Sore itu juga, Rina datang ke rumah. Penampilannya sederhana, blus polos, celana bahan, wajah tanpa riasan, dan tubuh yang cenderung kurus. Tapi matanya menunduk sopan dan cara bicaranya lembut. "Assalamualaikum, Bu." "Saya Rina, Ibu Yati yang nyuruh saya ke sini," katanya sambil tersenyum ragu. "Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak Rina," jawabku mencoba ramah. Aku mengajaknya ngobrol sejenak, bertanya soal pengalaman kerjanya, hal-hal yang dia bisa kerjakan, dan waktunya. Semua jawabannya terasa wajar, tidak dibuat-buat. Ada kesan tenang dari Rina yang entah kenapa langsung membuatku percaya. "Kapan bisa mulai, Mbak?" tanyaku akhirnya. "Kalau Ibu butuh cepat, saya bisa mulai besok," jawabnya cepat. Aku tersenyum. "Baik, besok pagi jam 8 ya." Esoknya Rina datang tepat waktu. Ia langsung mulai menyapu, mengepel, mencuci piring, dan sesekali menemani Safa bermain. Dari hari ke hari, aku merasa keputusanku mempekerjakannya adalah langkah tepat. "Mbak Rina baik ya, Ma," kata Safa, suatu sore saat aku baru pulang dari kantor, dan melihat Rina sedang membacakan buku cerita untuk anakku. Aku hanya tersenyum sambil mengganti bajuku. "Ya,
Rina memang kelihatan baik. Ia tidak banyak bicara, tapi sigap. Bahkan ia mulai hafal kebiasaan keluargaku hanya dalam waktu seminggu. Pernah suatu hari aku terlambat bangun karena flu berat. Saat membuka mata, aku sudah mencium aroma bubur, ayam dari dapur. Bu Nadira istirahat saja. Saya buatin bubur hangat. Udah saya suapin juga Safa sarapan tadi, katanya lembut sambil meletakkan mangkuk di meja. Aku hanya bisa mengangguk. Mungkin memang aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Dan kehadiran Rina jadi semacam berkah. Suatu malam, aku dan Fajar duduk di ruang tengah. Safa sudah tidur, dan aku baru selesai menyiapkan bahan presentasi. Rina bantu banget ya, kataku membuka. Obrolan Fajar yang sedang menyeduh kopi hanya menjawab singkat, iya, orangnya sigap. Aku mengangguk. Aku jadi nggak terlalu khawatir ninggalin rumah. Safa juga cocok sama dia. Fajar tidak menanggapi lebih lanjut, tapi aku tak terlalu peduli. Fokusku malam itu hanyalah menyelesaikan pekerjaan dan tidur cepat. Waktu terus berjalan. Rina makin menyatu dalam ritme rumah tangga kami. Tapi tanpa aku sadari, ia juga mulai memasuki ruang-ruang yang selama ini tak pernah kusangka akan disentuhnya. Seperti suatu pagi saat aku turun dari kamar dan melihat Rina membawakan secangkir kopi ke arah kamar kerja Fajar yang berada di lantai 1. Aku mengerutkan kening. Mbak, itu buat siapa? Oh, ini buat Pak Fajar. Beliau tadi bilang lagi ngerjain laporan. Jadi saya buatin kopi, jawabnya tenang. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati sedikit tergelitik. Tapi mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Aku menepis rasa ganjil itu. Tidak ingin membuat kesimpulan macam-macam. Lagi pula semua tampak sempurna. Bukan? Setidaknya itulah yang kupikirkan. Kalau aku harus jujur, kehadiran Rina di rumah awalnya seperti angin segar. Dalam minggu pertama, rumah jadi jauh lebih rapi, makanan selalu siap, dan Safa terlihat lebih ceria karena ada teman bermain yang sabar meladeni semua celotehnya. Aku pun bisa lebih fokus di kantor. Presentasiku jadi lebih tenang karena aku tidak harus pulang terburu-buru. Bahkan akhir pekan yang biasanya kuhabiskan membersihkan rumah, kini bisa kugunakan untuk istirahat atau sekadar nonton serial favorit. Tapi entah kenapa, setelah minggu kedua, ada rasa aneh yang mulai muncul di dada. Rasanya seperti duduk di kursi empuk tapi bagian sandarannya goyang. Awalnya kupikir hanya perasaanku saja. Sampai akhirnya aku mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya kuanggap sepele. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya karena rapat dibatalkan mendadak. Jam menunjukkan pukul 2:30 sore saat aku membuka pintu depan. Aku pulang, kataku sambil melepas sepatu. Tidak ada jawaban. Rumah tampak sepi. Aku berjalan ke ruang tengah, dan disitulah aku melihat Rina. Ia sedang tertawa kecil, berdiri di depan pintu kamar kerja Fajar. Di tangannya ada nampan berisi 2 gelas kopi, dan suara Fajar terdengar samar dari dalam. Lagi ngerjain laporan, Pak? Tanya Rina sambil membetulkan poninya yang tampak sengaja dicatok melengkung. Aku berdiri beberapa detik memperhatikan dari kejauhan sebelum akhirnya berdeham. Lagi pada ngopi nih? Tanyaku, mencoba santai. Rina langsung menoleh, kaget. Oh, ibu sudah pulang. Iya, tadi Pak Fajar bilang ngantuk, jadi saya buatin kopi. Sekalian saya juga minum. Aku mengangguk, lalu melangkah ke dapur tanpa menanggapi lebih jauh. Tapi ada sesuatu yang mengganggu dari cara Rina menata rambutnya siang itu. Biasanya dia hanya mengikat rambut seadanya. Tapi hari ini, rambutnya tergerai rapi, dengan bibir yang tampak merah muda segar. Mbak Rina, kamu pakai lipstik ya hari ini? Tanyaku setengah bergurau saat dia menyusulku ke dapur. Rina tersenyum sambil menyeka bibirnya dengan tisu. Iya, Bu. Cuma dikit. Biar nggak pucat aja. Tadi pagi ketemu tetangga waktu beli sayur. Jadi sekalian rapiin dikit. Oh, jawabku pelan. Aku tahu itu bukan urusanku. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak nyaman. Rasa yang sulit dijelaskan. Mungkin karena aku tahu persis bahwa Fajar bukan tipe pria yang peka pada perempuan, tapi kalau setiap hari disodori,
Kopi panas oleh perempuan muda yang manis dan selalu berdandan rapi, siapa yang bisa menjamin? Hari berikutnya, perasaan tidak enak itu makin kuat. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Rina. Bagaimana dia menyajikan makan malam dengan senyuman yang agak berlebihan. Bagaimana dia tertawa saat Fajar melontarkan lelucon receh yang bahkan aku saja sudah bosan mendengarnya. Dan yang paling menggangguku, dia mulai sering berada di ruangan Fajar, dengan dalih membersihkan meja atau merapikan kabel charger. Ayah Safa tadi ngajarin Mbak Rina cara ngoper data dari HP ke laptop, Ma. Ujar Safa polos saat kami sedang menggambar di ruang tamu. Oh ya? Tanyaku, berpura-pura tak terkejut. Iya. Terus Mbak Rina duduk deket banget. Aku lihat dari pintu. Aku hanya mengangguk sambil terus menggambar. Tapi hatiku seperti ditusuk jarum kecil. Berkali-kali. Malamnya, aku membicarakan ini pada Fajar. Mas, kamu nyaman gak kerja di rumah sambil ada ART perempuan di sekitar? Fajar menatapku sambil mengernyitkan dahi. Kenapa nanyanya gitu? Ya, cuma nanya aja. Takut ganggu aja. Kalau misalnya kamu terganggu, aku bisa atur supaya Rina kerja sampai sore aja. Jadi gak terlalu sering di rumah pas kamu lagi kerja. Fajar mengangkat bahu. Nggak masalah sih. Lagian dia juga kerjanya cepat. Rumah jadi bersih. Aku tidak menanggapi. Perasaanku tidak berubah. Makin hari, makin sulit untuk tidak curiga. Puncaknya terjadi ketika aku pulang lebih malam. Dari biasanya karena harus menemani bos makan malam dengan klien. Aku baru sampai rumah jam 10 malam. Biasanya, Rina sudah pulang jam 5 sore. Tapi malam itu, aku melihat sepatunya masih ada di depan pintu. Aku membuka pintu perlahan. Rumah gelap, hanya ada lampu dapur yang menyala. Aku meletakkan tas dan berjalan ke arah dapur. Dan di sana aku melihatnya, Rina. Duduk di kursi makan, mengenakan baju rumahku, kaos longgar warna hijau toska yang sering kupakai tidur. Rambutnya masih tergerai, dan wajahnya tampak lelah. Loh, Mbak Rina, belum pulang? Dia menoleh cepat, wajahnya tampak kaget. Oh Bu, saya tadi ketiduran. Habis bersih-bersih dapur, saya istirahat sebentar, terus ketiduran. Aku menatapnya lekat-lekat. Kaos itu, kamu ambil dari lemariku? Iya Bu, soalnya baju saya basah tadi keciprat sabun. Saya ganti sebentar, nanti saya cuci dan balikin, ya. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi malam itu, saat aku berdiri di depan cermin kamar, aku tidak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu sedang berjalan ke arah yang salah. Dan aku terlalu lambat menyadarinya. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang aku terlalu curiga. Tapi saat Rina datang pagi itu, aku tidak bisa menahan diri untuk lebih dingin dari biasanya. Aku menjawab seadanya, dan sengaja mengawasi dia dari balik laptop, meski sedang rapat daring. Mbak, tolong jangan ambil baju dari kamar saya lagi. Tanpa izin, ya, kataku pelan saat makan siang. Rina terlihat kikuk. Iya Bu, maaf, saya nggak maksud begitu. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu ini belum selesai. Wajah lugu Rina mungkin bisa menipu banyak orang. Tapi tidak denganku. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya. Dan aku tidak akan tinggal diam. Beberapa minggu terakhir, aku merasa terjebak dalam dunia yang tidak sepenuhnya aku kenali. Semua yang sebelumnya tampak sempurna kini seperti lapisan tipis yang pecah pelan-pelan, memperlihatkan retakan yang semakin lebar. Setiap kali aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya cemas berlebihan, kenyataan menyodorkan bukti yang semakin sulit untuk diabaikan. Fajar, suamiku, semakin hari semakin tampak berubah. Ada hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kulihat, yang kini begitu mencolok. Cara dia memandang Rina, misalnya. Tidak hanya sekedar perhatian biasa, tapi seolah ada kedekatan yang lebih dari sekedar majikan dan pembantu rumah tangga. Tertawa lebih lama dari biasanya saat Rina menceritakan lelucon, menyodorkan kopi dengan senyum yang lebih hangat. Hal-hal yang seharusnya hanya kulihat sebagai bagian dari pekerjaan mereka di rumah, kini terasa janggal dan menyakitkan. Hari itu, saat aku baru saja pulang kerja, aku merasa ada yang berbeda.
Rumah tampak lebih sepi dari biasanya. Safa sudah tidur siang, dan tidak ada suara riuh dari dapur. Aku meletakkan tas dan melangkah ke ruang tengah. Di sana, aku melihat sesuatu yang hampir membuatku kehilangan kendali. Fajar sedang duduk di sofa, tertawa lepas, sementara Rina berdiri di depannya, memainkan rambutnya yang tergerai, menghadapnya dengan senyum yang terlalu familiar. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tanpa bisa bergerak. Tertawa, terlalu akrab, seolah mereka berdua berada dalam dunia yang hanya mereka pahami. Fajar menoleh, melihatku berdiri di sana dengan wajah yang, aku yakin, tampak tidak senang. "Oh, Nadira, baru pulang?" Fajar menyapa dengan nada yang tidak terlalu berubah, meski aku bisa mendengar ada kegugupan di balik suaranya. Aku hanya mengangguk, berusaha menahan emosi yang mulai menggelegak. "Iya," jawabku singkat. Rina segera menyadari ketegangan di udara dan buru-buru mengalihkan pandangan. Saya mau masuk dapur dulu, Bu. Ada yang perlu disiapkan." Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Fajar juga tidak melanjutkan percakapan. Suasana menjadi canggung, dan aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang semakin membesar di dalam dadaku. Beberapa hari setelah kejadian itu, perasaanku semakin sulit untuk disembunyikan. Pakaian dalam milikku mulai hilang. Tidak banyak, hanya beberapa pasang saja, tetapi itu cukup membuatku merasa terganggu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kecelakaan, atau mungkin aku saja yang lupa meletakkannya di tempat yang semestinya. Namun, rasa curigaku semakin menguat. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tengah, menatap ponsel sambil menunggu Fajar pulang kerja. Aku mendengar suara pintu kamar tidur yang terbuka. Tersadar dari lamunanku, aku melihat bayangan bergerak di depan pintu. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri dan mengintip dari balik sudut ruang tamu. Rina, dengan wajah yang tidak biasa, keluar dari kamar Fajar. Matanya tampak sedikit merah, dan pakaiannya sedikit kusut. Aku merasa tubuhku beku seketika, meski hanya beberapa detik. Aku tahu saat itu juga ada yang salah. Rina tidak keluar dari kamar Fajar untuk urusan pekerjaan. Dia sedang keluar dari kamar tidur kami, tempat kami berdua seharusnya saling berbagi cerita dan momen. Aku menahan napas, berdiri di sana tanpa bergerak. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak dalam diriku. Suatu perasaan yang lebih besar dari sekadar kecemburuan. Itu adalah rasa pengkhianatan. Aku tahu, meskipun tidak ada bukti yang jelas, hatiku sudah merasakan apa yang terjadi. Rina berjalan melewatiku tanpa melihat ke arahku menuju dapur. Aku ingin memanggilnya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mulutku tertutup rapat. Jika aku mengatakan sesuatu sekarang, semua yang telah aku bangun dalam hidup ini bisa hancur begitu saja. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi Fajar jika aku menuduhnya langsung. Bagaimana dia akan membela dirinya, atau bahkan mungkin membantah semuanya dengan penuh keyakinan. Aku tidak ingin terjebak dalam permainan itu. Aku duduk kembali di sofa, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku sudah kacau. Semua yang kulihat, semua yang kualami, mulai terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku sudah cukup mengenal suamiku? Apakah aku benar-benar tahu siapa dia? Malam itu, aku menunggu Fajar pulang dengan ketegangan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, aku berusaha bersikap normal. Meski hatiku bergejolak, Safa sudah tidur dan hanya kami berdua di ruang tengah. "Mas, tadi Rina keluar dari kamar kita," kataku pelan, menatap matanya. Fajar terdiam, wajahnya sedikit berubah, tapi dia cepat-cepat menyembunyikan reaksi itu. "Kamu pasti salah lihat, Nadira. Rina pasti cuma mau ngambil sesuatu dari kamar atau..." "Mas, jangan bohong." Aku menyela. Suaraku semakin keras. "Aku tahu apa yang aku lihat. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Apa kamu benar-benar setia padaku? Atau kamu sudah terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya?" Fajar tampak terkejut, tapi segera menenangkan diri. "Nadira,
Kamu terlalu berlebihan. Rina cuma bantuin aku kerja, gak ada yang aneh. Aku menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba membaca setiap gerak-geriknya. Tapi aku tahu. Aku sudah tahu jawabannya, meskipun dia belum mengatakannya. Jadi kamu lebih memilih membela Rina daripada aku? Tanyaku, suara mulai bergetar. Fajar tampak tak nyaman. Aku nggak membela siapa-siapa, Nadira. Tenang aja. Aku memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang sudah ingin jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya bisa melihat bagaimana semuanya mulai pecah, tanpa bisa menghentikannya. Di malam itu juga, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa lagi diam, tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebohongan. Aku akan mencari tahu kebenarannya, meskipun itu artinya aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin sangat menyakitkan. Aku tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah dengan mengetahui semua yang terjadi. Semua yang selama ini tersembunyi. Aku duduk di meja makan pagi itu, menggenggam cangkir kopi yang mulai mendingin. Aroma robusta yang biasa menenangkan kini tak lagi membawa rasa damai. Di seberang meja, Fajar sibuk mengusap layar ponselnya. Senyum samar terukir di wajahnya, seolah dia sedang membaca sesuatu yang menyenangkan. Tapi bukan dariku, bukan tentangku, bukan karena aku. Aku tidak berkata apa-apa. Sudah beberapa hari ini aku memilih diam. Diam yang menekan. Diam yang menyesakkan. Diam yang penuh tanda tanya. 3 hari lalu, aku mulai menyadari ada yang berubah. Dan perubahan itu bukan lagi sekadar rasa, tapi sikap, tindak tanduk, tatapan, bahkan aroma kamar yang mulai asing. Ada parfum baru yang bukan milikku. Ada kerutan di spray yang tidak biasa. Dan ada cangkir kopi yang disiapkan Rina setiap pagi untuk Fajar, lengkap dengan 2 sendok gula dan sedikit susu, seperti selera Fajar yang selama ini hanya aku yang tahu. Aku tahu ada yang salah. Aku bisa merasakannya seperti naluri hewan yang mencium bahaya. Tapi aku tidak bisa langsung menuduh. Bukan hanya karena aku takut salah, tapi karena aku ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini terjadi. Malam itu, setelah semua tertidur, aku menyelinap ke ruang kerja kecil di pojok belakang rumah. Aku membuka laptop dan menyambungkan perangkat penyimpanan dari sistem CCTV. Fajar tidak tahu kalau aku diam-diam meminta teknisi menambahkan 1 kamera kecil di pojok ruang tamu dan 1 lagi di lorong depan kamar kami. Bukan karena aku tak percaya pada siapapun, tapi karena rumah ini terlalu banyak orang keluar masuk dan aku ingin punya kendali. Tanganku bergetar saat memutar rekaman tanggal 2 minggu terakhir. Aku mempercepat gambar demi gambar. Wajah Fajar, wajah Rina, senyum mereka, tawa mereka. Terlalu sering berada di tempat yang sama, terlalu akrab, terlalu hangat. Ada adegan saat Rina menyentuh lengan Fajar sambil tertawa kecil. Ada juga saat Fajar menatapnya sambil menahan senyum. Mereka pikir rumah ini milik berdua, seakan aku cuma penghuni kontrakan yang tak perlu diperhitungkan. Lalu, detik itu datang, aku menghentikan rekaman. Di hari Kamis jam 13.24, kamera lorong menangkap Rina keluar dari kamar tidurku. Dia menunduk, membawa nampan kosong, dan berlari kecil ke dapur. Fajar menyusul 5 detik kemudian. Bajunya kusut, rambutnya sedikit acak. Tenggorokanku tercekat, mataku panas. Tapi aku tidak menangis, aku tidak akan menangis. Esok harinya, aku mulai mencari tahu siapa sebenarnya Rina. Nama lengkapnya Rina Marlina. Usianya 29 tahun. Latar belakang pekerjaannya tidak jelas. Dia bilang ke Fajar dia lulusan DKV, tapi aku tidak menemukan portofolio atau jejak digital yang mendukung klaim itu. Yang kutemukan justru lebih buruk. Sebuah akun Facebook lama, tak aktif, tapi masih menyisakan komentar-komentar jadul dari seorang wanita bernama Tiara. Komentar yang menyiratkan bahwa Rina pernah jadi orang ketiga dalam rumah tangga seseorang bernama Dimas. Suami Tiara, ku pelajari semua komentar itu diam-diam. Kukumpulkan tangkapan layar. Ku buat file kecil di laptopku, ku beri nama Rina Kebenaran. Hari berikutnya,
Aku memberanikan diri menegur Fajar saat kami hanya berdua di ruang makan. "Jar," sapaku pelan. Dia mengangkat wajah dari layar ponselnya, agak malas. Kamu yakin Rina itu orang yang bisa dipercaya?" Dia mengernyit. "Maksud kamu?" "Dia bukan orang sembarangan. Aku sempat cari tahu. Dia pernah punya masalah dengan istri orang, Jar. Dan sekarang kamu terlalu dekat dengannya." Fajar meletakkan ponsel, menatapku tajam. Tatapan yang tak pernah dia berikan, sejak kami menikah. Tatapan defensif, seperti musuh. "Kamu diam-diam ngapain nyari tahu soal dia? Kamu kepo banget sih. Aku yang kerja, aku yang tahu siapa yang bisa dipercaya." Aku menarik napas dalam. "Ini rumah kita, Fajar. Dan kalau ada yang aneh, aku berhak tahu. Aku tak sanggup melanjutkan. Kata-kata tercekat di tenggorokan. "Apa kamu ngecek CCTV juga?" Suaranya meninggi. "Kamu sekarang main mata-matain aku. Kalau itu satu-satunya cara buat tahu yang sebenarnya, ya, aku lakuin." Fajar membentak. "Kamu gila. Gila. Kamu nggak punya hak buat ngatur siapa yang kerja di sini. Aku yang bayar gaji mereka semua." Aku menelan ludah. "Kalau kamu nggak ada apa-apa sama dia, kenapa marah kayak begini?" Hening. Dia berdiri mendadak, kursinya terlempar ke belakang. Aku kaget, tapi tetap diam. Dalam hati aku gemetar, tapi wajahku tetap datar. Dia melangkah cepat ke kamarnya, menutup pintu dengan keras, meninggalkanku sendiri, dan cangkir kopi di meja kini sudah dingin total. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku dipenuhi banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya Rina? Kenapa Fajar begitu defensif? Apa yang sebenarnya terjadi saat aku tidak melihat? Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Di sana terlihat wajah seorang perempuan yang lelah, tapi tidak kalah. Aku tahu, ini baru permulaan. Mereka pikir aku akan mundur, menyerah, atau pura-pura. Tidak tahu, tapi tidak. Aku akan bertahan. Dan aku akan membuka semua kedok ini satu persatu. Karena mereka bermain di rumahku, di wilayahku, di ranah yang selama ini aku jaga dengan sepenuh hati. Dan kalau mereka pikir bisa bermain api tanpa terbakar, maka mereka belum tahu siapa Nadira sebenarnya. Cerita ini belum selesai, dan aku belum mulai. Sejak pertengkaran itu, rumah ini tak lagi terasa rumah. Dindingnya masih berdiri kokoh, langit-langitnya tetap putih bersih, dan perabotan masih rapi seperti biasa. Tapi suasananya berubah, dingin, senyap, seolah ada kabut yang menggantung di setiap sudut ruangan. Fajar mulai pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya aku mencoba memahami. Katanya pekerjaan sedang menumpuk, aku diam. Tapi saat 3 malam berturut-turut dia pulang lewat dari tengah malam dan tak memberi kabar, aku tahu itu bukan lagi soal pekerjaan. Aku tidak bodoh. Setiap kali dia pulang, dia langsung masuk kamar tanpa menatapku. Kadang langsung ke kamar mandi, kadang hanya melemparkan ponselnya ke meja dan tidur dengan posisi membelakangi. Bahkan sudah hampir seminggu dia tak menyentuh makan malam yang aku siapkan. Bukan karena tak enak, tapi karena dia sudah makan, entah di mana dan dengan siapa. Aku tahu jawabannya, meskipun dia tak mengucap. Rina juga mulai berubah. Bicaranya makin lantang, makin tak sopan. Dulu dia selalu menyapa dengan senyum sungkan. Sekarang dia dengan mudah lewat di hadapanku tanpa permisi. Bahkan di meja makan, dia bisa ikut nimbrung seenaknya saat aku sedang menyuapi Safa. "Bu Nadira, tadi Pak Fajar nitip pesan. Katanya jangan lupa nyetrikain bajunya buat besok pagi. Mau dipakai rapat jam 7, katanya suatu sore. Dengan nada seperti atasan bicara ke bawahannya. Aku menoleh perlahan. "Kamu sekarang ngatur aku?" Rina tersenyum tipis. "Enggak, Bu. Cuma nyampein aja. Takutnya lupa." Aku menatapnya lama, tapi memilih tak membalas. Aku sadar, dia sedang bermain-main dengan kesabaranku, dan aku tak akan memberinya kemenangan semudah itu. Beberapa hari setelahnya, aku mencoba bicara baik-baik pada Fajar. Malam itu dia baru pulang pukul 11. Wajahnya lelah, tapi bukan karena kerja.
Aku tahu dia habis dari luar, mungkin jalan bersama Rina. Parfum yang menempel di bajunya terlalu manis dan mencolok untuk ukuran sekadar rapat kerja. "Jar, boleh kita ngobrol sebentar?" Tanyaku perlahan. Dia meletakkan tas kerjanya ke sofa, duduk malas, lalu mengusap wajahnya. "Besok aja, Dir. Aku capek banget." "Ini penting." Fajar diam sejenak. Lalu, dengan malas ia mengangguk. Aku duduk di sebelahnya menjaga jarak. Aku tahu hubungan kita akhir-akhir ini nggak baik, tapi kita punya Safa. Aku cuma pengen kita bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Fajar menarik napas panjang. Nggak ada yang terjadi. Fajar, jangan bohong. Aku bukan orang lain. Kamu beda. Dingin. Pulang malam. Rina makin berani. Kamu berubah. Dia mendengus. Kamu selalu curiga. Dari dulu. Padahal aku kerja buat kita. Tapi kamu malah ngatur-ngatur aku. Nyuruh-nyuruh berhenti ngobrol sama pegawai sendiri. Kamu mikir apa sih? Aku mikir rumah tangga kita. Rumah tangga? Kamu pikir dengan ngomel terus kita bisa balik kayak dulu? Aku terdiam. Kalau kamu terus kayak gini, aku bisa makin muak, Dir. Kalimat itu seperti tamparan. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Mataku mulai panas, tapi aku tahan. Karena menangis di depannya hanya akan memperlihatkan betapa hancurnya aku. Dan aku tidak mau terlihat lemah di hadapannya. Bukan sekarang. Keesokan harinya, aku duduk bersama Safa di taman kecil depan rumah. Dia sedang menggambar dengan krayon warna-warni. Sesekali dia menengok ke arahku dan tertawa. Satu-satunya alasan aku masih bertahan adalah anak ini. Wajah polosnya, suaranya yang ceria, adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. "Bunda, kenapa ayah sekarang jarang main sama Safa?" Tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. "Ayah lagi sibuk kerja, sayang. Tapi ayah sekarang enggak pernah bacain dongeng." Aku menggenggam tangannya. "Nanti bunda yang bacain ya." Safa mengangguk, meski matanya terlihat kecewa. Anak sekecil itu bahkan bisa merasakan perubahan. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Siangnya aku kembali memerhatikan gelagat Rina. Dia dengan santainya menyusun buku-buku Fajar di rak, masuk ke kamar kerja Fajar tanpa permisi, membawa kopi ke dalam dan menutup pintunya. Mereka berada di dalam cukup lama. Setelah Rina keluar, aku menemuinya di dapur. "Kamu tadi ngapain di kamar kerja suamiku?" Tanyaku langsung. Dia menoleh. "Bantu nyusun dokumen rapat. Kamar kerja itu bukan tempatmu. Kamu cuma asisten rumah tangga." Dia tersenyum datar. "Saya cuma bantu. Lagian Pak Fajar yang minta. Mulai sekarang, kamu kerja sesuai porsimu. Dan jangan terlalu nyaman." Di rumah ini, tatapan Rina berubah. Sekilas, aku lihat sinar tantangan di matanya. "Baik, Bu," jawabnya datar. Tapi aku tahu, dia tidak akan berhenti. Dia merasa punya pegangan. Dia pikir dia sudah menang. Dan memang, aku mulai merasa kalah. Tapi bukan karena dia, karena Fajar. Karena suamiku sendiri memilih menarik batas dan membiarkanku sendiri di sisi yang rapuh. Malam-malamku menjadi sepi. Tidak ada lagi suara Fajar bercerita soal pekerjaannya. Tidak ada lagi pelukan sebelum tidur. Bahkan aku tak ingat kapan terakhir kali kami tertawa bersama. Retakan yang awalnya kecil kini makin melebar. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia tidak berusaha memperbaiki. Aku tetap berusaha. Demi Safa, demi keluarga ini. Tapi setiap usahaku seperti meninju dinding batu. Dingin, keras, dan tak bergeming. Pagi itu, saat aku menyeduh kopi untuk Fajar, seperti kebiasaanku dulu, dia hanya melirik lalu berkata dingin, "Nggak usah repot, Rina udah bikinin tadi." Aku diam, tidak menanggapi. Menaruh cangkir pelan di atas meja dan melangkah ke kamar. Di belakangku, aku mendengar suara tawa pelan mereka berdua. Rumah ini dulu penuh cinta. Sekarang, setiap sudutnya menyimpan luka, tapi aku tidak akan pergi. Belum. Karena permainan mereka belum selesai. Dan aku belum mengeluarkan kartu terakhirku. Karena kadang, untuk bisa menang, seseorang harus tahu kapan diam dan kapan menyerang balik.
Hari itu, entah kenapa, perasaanku tidak enak sejak pagi. Dari suara pintu kamar yang ditutup Fajar terlalu pelan, hingga caranya menghindari mataku saat sarapan. Ada sesuatu yang berubah. Dan aku sudah lelah menebak-nebak apa Safa sedang demam sejak semalam. Karena itu, aku izin pulang lebih awal dari kantor. Kupikir Fajar akan senang. Biasanya, dia mengeluh kalau aku terlalu sering lembur, terlalu sibuk, terlalu tidak hadir. Tapi kali ini, justru aku yang ingin lebih dulu pulang. Ingin membuktikan bahwa aku masih peduli, bahwa aku masih ingin memperbaiki semuanya. Mobilku berhenti di depan rumah menjelang pukul 5. Matahari belum sepenuhnya tenggelam. Rumah terlihat tenang dari luar. Tidak ada suara TV. Tidak juga tangisan Safa. Aku mengangkat tas kerja, masuk perlahan-lahan. Niatnya memang mengejutkan mereka. Aku membayangkan Fajar akan terkejut, lalu tersenyum, lalu mungkin, jika Tuhan berbaik hati, akan mengajakku bicara baik-baik. Bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi antara kami belakangan ini. Tapi semua itu hanya khayalan bodoh yang langsung hancur saat aku membuka pintu ruang keluarga. Mereka duduk di sana, Fajar dan Rina berdua. Di sofa yang biasa kupakai untuk menemani Safa menonton kartun tertawa. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran dua orang yang katanya hanya teman kerja. Rina menyentuh lengannya. Bukan satu sentuhan cepat, tapi yang lama, hangat, dan membuat darahku naik ke kepala. Fajar tidak menarik diri, justru menoleh dan tertawa bersamanya, seolah tidak ada dosa yang sedang mereka lakukan di dalam rumah yang kubangun dengan air mata. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Deg, rasanya seperti jantungku disobek dari dalam. Rina yang pertama melihatku. Senyum di wajahnya langsung lenyap. Tapi tidak ada rasa bersalah di sana. Hanya keterkejutan. Seperti seseorang yang ketahuan mencuri, tapi tidak takut ketahuan. Fajar menoleh. Tatapannya kosong. Lalu berdiri, seolah ingin menjelaskan. Tapi bukan penyesalan yang muncul dari mulutnya. Dia malah berkata, "Aku bisa jelaskan. Aku tidak bergerak." Mataku menatapnya lekat-lekat. Jiwaku berteriak, tapi mulutku terkunci. Tanganku gemetar, tapi kakiku terpaku. Suara napasku sendiri seperti menghempas dinding ruang itu. "Kau tidak perlu jelaskan," aku akhirnya bicara, lirih. Aku melihat semuanya. Rina berdiri, merapikan rambutnya, seolah tidak ada yang salah dengan situasi ini. "Maaf, Mbak. Kami tidak bermaksud." "Diam." Aku menatapnya tajam. "Jangan pura-pura polos." Fajar justru mendekatiku. "Nadira, ini bukan seperti yang kamu pikir. Kami cuma ngobrol. Aku cuma butuh teman bicara." "Teman bicara?" Aku hampir tertawa mendengarnya. "Sejak kapan kamu butuh teman? Bicara selain aku?" Dia menghela napas, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Dia membuatku merasa hidup lagi, Nadira. Sunyi. Waktu seperti berhenti. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau. Aku melangkah mundur. Nafasku terengah. Lututku gemetar. "Jadi selama ini, aku ini apa? Mayat hidup?" Tanyaku dengan suara bergetar. Fajar tidak menjawab, dan diamnya lebih menyakitkan dari apapun. Aku menatap Rina, yang masih berdiri dengan posisi siap kabur. "Keluar dari rumahku," kataku pelan, tapi tegas. Sekarang, Rina menatap Fajar, seolah minta perlindungan. Tapi Fajar hanya diam. Akhirnya dia pergi. Tergesa. Tidak menoleh lagi. Aku duduk di kursi yang masih hangat oleh tubuh mereka. Air mataku mengalir, dan kali ini aku tidak berusaha menyekanya. Fajar masih berdiri di depanku, tapi seperti patung. Tidak bergerak, tidak bicara. Mungkin memang sudah tidak ada yang perlu dikatakan lagi. "Jadi, selama ini kamu pura-pura kerja lembur, padahal kamu bersenang-senang dengannya?" Tanyaku. Dia tidak menyangkal. "Bagus, sangat bagus." Aku mengangguk, lalu berdiri. Aku keluar dari rumah ini malam ini juga. Tapi ingat, Fajar, aku tidak akan pergi dengan tangan kosong.
Dia mengangkat alis. Apa maksudmu? Aku menatapnya, tajam. Tunggu saja. Tanpa bicara lagi, aku masuk ke kamar. Menemui Safa yang sedang tidur lemas karena demam. Kupeluk tubuh kecil itu, lalu menangis. Bukan karena cinta yang hancur, tapi karena dunia yang kupikir sudah kukunci rapat, ternyata bisa runtuh begitu saja oleh satu kalimat bodoh dari pria yang dulu bersumpah untuk selalu menjagaku. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di samping tempat tidur Safa, memandangi wajah anakku yang tenang, sementara dunia di luar sana sudah berubah menjadi medan perang. Aku tahu ini belum akhir, tapi sejak malam itu, aku bukan lagi Nadira yang sama. Aku akan bangkit, aku akan melawan. Dan aku akan tunjukkan bahwa wanita yang dikhianati bisa lebih kuat dari yang mereka kira. Seminggu setelah aku memergoki mereka, Fajar akhirnya bicara. Aku pulang dari mengantar Safa berobat ke dokter. Tubuhku lelah, pikiranku berantakan, tapi wajahku tetap kutahan supaya Safa tidak ikut-ikutan murung. Aku berusaha tetap jadi ibu yang baik, meskipun batinku porak-poranda. Fajar duduk di meja makan saat aku masuk. Tak ada makanan di sana. Hanya selembar kertas dan tatapan dingin yang langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku sudah bilang, kita harus bicara, katanya. Aku menurunkan tas, lalu duduk di seberangnya. Kalau kamu mau minta maaf, aku tidak punya tenaga untuk mendengarnya. Dia tidak tersinggung. Bahkan senyum kecil muncul di wajahnya, entah karena sinis atau lega. Bukan itu. Aku mau kita selesai, Nadira. Selesai? Aku ingin cerai. Aku diam. Kata itu seperti bom yang meledak pelan di dalam dada. Bukan karena aku tidak menyangka, tapi karena dia bisa mengucapkannya tanpa perasaan. Sudah kupikirkan matang-matang, lanjutnya. Kita nggak cocok lagi. Kamu terlalu sibuk, terlalu dingin. Dan aku sudah nggak bisa berpura-pura lagi. Jadi ini karena dia? Karena Rina? Dia mengangkat bahu. Sebagian, iya. Tapi ini juga tentang aku. Aku butuh hidup yang baru, yang nggak penuh tekanan, nggak seperti kita sekarang. Aku menatap matanya. Dulu, tatapan itu yang membuatku jatuh cinta. Kini, yang kulihat hanya seseorang yang sudah tidak melihatku sebagai manusia. Baik, kataku akhirnya. Kalau itu yang kamu mau. Dia tampak kaget dengan jawabanku. Mungkin dia berharap aku menangis, memohon, atau marah-marah. Tapi tidak. Aku tidak akan memberikan dia kemenangan itu. Besok aku urus pengacara, lanjutnya cepat. Kita buat perjanjian baik-baik. Kamu bisa ambil barangmu kapanpun. Rumah ini biar aku yang urus. Aku menahan napas. Rumah ini atas namaku, Fajar. Dia langsung berdiri, membuka laci meja, lalu melemparkan berkas ke arahku. Sudah aku balik nama, sebulan lalu. Aku minta kamu tanda tangan. Kamu nggak baca kan? Aku membuka map itu. Nama di sertifikat sudah berubah. Rina Wijaya. Tanganku gemetar, tapi wajahku tetap tenang. Kamu kasih rumah ini ke dia? Dia yang lebih peduli sama aku sekarang. Aku mengangguk pelan, berusaha tetap bernapas. Termasuk tanah di Bogor? Tanyaku pelan. Dia terdiam. Itu jawabannya. Aku berdiri. Kamu pikir kamu menang ya? Aku nggak mau musuh-musuhan. Kita selesai dengan baik-baik. Tidak, Fajar. Kamu sudah selesai dengan baik-baik. Aku belum. Safa menangis dari kamar. Aku langsung berjalan ke sana tanpa memedulikan wajah Fajar yang mulai gusar. Malam itu aku berkemas. Hanya baju-baju Safa dan beberapa dokumen penting. Sisanya kutinggalkan. Termasuk cincin kawin yang dulu kubanggakan. Aku lelah mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak ingin dipertahankan oleh pasanganku sendiri. Ibu menjemputku dengan mobil tua miliknya. Ia menangis sepanjang jalan, tapi aku tidak. Hatiku sudah terlalu kebas untuk mengeluarkan air mata. Sabar. Ya nak, Allah tahu siapa yang dizalimi, kata ibu sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mengangguk. Di kursi belakang Safa tertidur. Tubuh kecilnya bersandar ke bahuku, hangat, dan menjadi satu-satunya alasan aku belum menyerah. Sesampainya di rumah ibu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di teras,
menatap langit gelap yang seperti ikut berkabung untuk nasibku. Aku diusir dari rumahku sendiri, diceraikan tanpa ampun, dan hartaku diambil tanpa rasa malu sedikit pun. Tapi malam itu juga aku bersumpah, ini belum selesai. Pagi-pagi sekali, aku bangun dan mulai menulis. Bukan puisi, bukan cerita, tapi rencana. Aku buka laptop, login ke akun bank, mengecek aset yang masih tersisa. Ada satu tabungan yang belum disentuh karena berada atas nama adik perempuanku. Itu kubuka atas namanya 5 tahun lalu untuk investasi darurat. Totalnya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup sementara. Kemudian aku mengecek semua email kantor lama, proyek-proyek freelance yang pernah kutangani, koneksi-koneksi yang dulu sempat kutolak karena alasan rumah tangga. Aku hubungi mereka, satu persatu. Hai, ini Nadira. Aku sudah tidak di perusahaan lama. Jika kalian butuh editor, aku terbuka untuk kerja sama. Balasan mulai berdatangan. Ada yang menolak, ada yang tidak menjawab, tapi ada juga yang menyambut dengan tangan terbuka. Satu proyek kecil kuterima. Bayarannya tidak seberapa, tapi cukup untuk memulai. Di sela-sela semua itu, aku tetap jadi ibu. Aku antar Safa ke sekolah, menemaninya belajar, dan tak pernah sekalipun membiarkan anak itu melihat wajahku lemah. Di depan Safa, aku tetap ibu super. Tapi di dalam, aku mulai menyusun ulang puing-puing diriku yang berserakan. 2 minggu setelah perceraian disahkan, aku menerima undangan. Bukan undangan pernikahan, bukan juga pertemuan keluarga. Undangan arisan dari mantan teman-teman sosialitaku. Mereka yang dulu memujiku karena suami tampan dan mapan. Salah satu dari mereka menulis di pesan pribadi. Katanya Fajar sekarang sama sekretarisnya ya. Duh, drama banget. Kamu nggak marah? Aku hanya balas satu kalimat. Aku sedang sibuk bangkit. Nanti aku kabarin kalau sudah berdiri tegak. Aku tahu satu hal. Aku tidak akan balik ke masa lalu. Aku akan membangun masa depan. Dari nol, dari luka, dari bekas pengkhianatan yang paling menyakitkan. Karena wanita yang disakiti tidak harus jadi korban selamanya. Ada waktunya, dia bangkit dan membuat semua orang yang menjatuhkannya menyesal. Dan waktuku sudah hampir tiba. Aku menghilang, ya, itu kata mereka. 1 hari setelah Fajar menyerahkan surat cerai dan menyuruhku keluar dari rumah yang dulu dibeli dengan uangku sendiri, aku benar-benar pergi tanpa menoleh lagi. Aku tidak menangis, tidak menjerit, tidak meminta penjelasan. Aku hanya diam yang menyimpan badai. Aku naik bas malam ke kota yang tak pernah kusebutkan kepada siapapun. Kota yang penuh kenangan, tapi bukan kenangan bersama Fajar, melainkan kenangan saat aku masih menjadi Nadira yang bermimpi besar sebelum hidup dijajah cinta buta. Setiba di kota itu, aku hanya membawa koper kecil dan satu tas selempang. Tak ada uang banyak di rekeningku. Fajar sudah memastikan itu sebelumnya. Ia dan Rina benar-benar sudah merancang semua seolah aku ini wanita bodoh yang bisa dibuang begitu saja setelah diperas habis. Tapi aku bukan Nadira yang dulu. Selama berminggu-minggu aku tinggal di kamar kos sempit. Lantai 2, kipas angin rusak, dan suara dari jalanan bawah tak pernah berhenti. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya butuh tempat berlindung sementara. Di ruangan pengap itu, aku menyusun ulang hidupku. Siang aku bekerja serabutan. Pernah jadi admin lepas, jaga toko kecil, bahkan bersih-bersih rumah kos lain. Malamnya, aku belajar. Aku menyusun ulang semua ilmu lama yang pernah kupelajari. Investasi, pasar properti, cara membuat legalitas usaha. Aku membeli buku-buku bekas dari pasar loak, menyusunnya seperti puzzle kehidupan. Lalu aku mulai membuka laptop tua yang masih bisa menyala dan mulai merancang strategi. Tak ada satupun yang tahu aku di sana. Sementara itu, dari diamku aku tetap memantau Fajar dan Rina. Dunia maya mereka penuh dengan foto-foto mewah. Makan malam di restoran bintang 5, liburan ke Bali, pameran mobil baru, dan entah rumah siapa yang mereka klaim sebagai milik sendiri. Mereka tampak seperti pasangan yang bahagia. Tapi aku tahu,
Semua itu didanai dari hartaku, dari pengorbananku, dari kerja kerasku selama bertahun-tahun. Lihat Bu, ini Instagramnya Pak Fajar kan? Wah, sekarang punya properti baru di Cipete loh. Keren banget. Ujar Ani, teman kosku yang tak tahu siapa aku sebenarnya, sambil memperlihatkan ponselnya. Aku hanya tersenyum tipis. Iya ya, keren. Kukira, semakin orang sombong di internet, semakin mudah celahnya untuk dijatuhkan. Aku mencatat setiap langkah mereka, setiap postingan, dan nama-nama yang mereka sebut dalam caption. Aku tahu mana yang mereka pamerkan dengan jujur, dan mana yang hanya akal-akalan. 3 bulan sejak aku menghilang, aku mulai melangkah. Aku pinjam uang ke seorang teman lamaku, Maya. Dia dulu temanku saat kuliah. Orang pertama yang tahu bahwa aku sudah bercerai dan dikhianati. Maya tidak banyak bertanya. Ia langsung berkata, "Kalau kamu mau bangkit aku bantu. Tapi jangan pernah pikir untuk kembali sama dia. Paham?" Aku mengangguk. "Kembali? Aku akan buat mereka bertekuk lutut, Mei." Kami tertawa. Tapi tawaku saat itu bukan karena lucu, lebih ke arah keyakinan. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidupku kembali ke tanganku. Dengan uang pinjaman Maya, aku mulai memasarkan satu properti kecil milik seseorang yang butuh bantuan, jual cepat. Aku jadi perantara, ambil komisi tipis, tapi lancar. Dari 1, jadi 2. Dari 2, jadi 5. Aku mulai dipercaya karena aku bekerja jujur, teliti, dan cepat. Lambat laun aku mendirikan nama kecil, Nadira Property. Hanya berupa akun Instagram dan email bisnis. Tapi aku menyamarkannya dengan nama yang tidak langsung mengarah ke diriku. Aku tidak ingin jejakku terlalu mudah dicari. Aku hanya muncul di balik layar, membiarkan staf kecilku yang baru aku rekrut tampil di depan. Di balik semua itu, mataku tak pernah lepas dari Fajar dan Rina. Aku tahu mereka tidak sepintar itu. Hidup mewah tanpa dasar bisnis yang kuat pasti akan goyah. Fajar tak pernah benar-benar bisa mengelola keuangan. Dulu saja, aku yang mengatur semua pemasukan rumah tangga. Dia hanya tahu menghambur-hamburkan dan mencari muka di hadapan rekan kerja. Sekarang, mereka punya rumah besar, mobil baru, tapi tak punya usaha yang stabil. Semua hanya bersandar dari satu rumah dan satu tanah yang dulu aku beli. Dan mereka kira, itu cukup untuk hidup selamanya? Lucu. Suatu malam, aku duduk di kursi, balkon kecil di kontrakan baruku, yang jauh lebih layak dari kamar kos pertama. Sambil memandangi layar laptop, aku melihat lagi data-data yang sudah kusimpan rapi. Aku tahu kalian menikmati hasil keringatku. Tapi semua itu sebentar lagi akan jadi bumerang. Gumamku pelan. Aku mulai membuat langkah hukum diam-diam. Surat-surat lama yang masih ada padaku, aku fotokopi dan konsultasikan dengan pengacara lokal. Maya memperkenalkanku pada seseorang yang dulu pernah menangani kasus sengketa tanah. "Kamu masih punya bukti transfer dan bukti pembelian awal?" tanya Pak Ganda, si pengacara. Aku membuka map berisi kertas yang sudah mulai menguning, lengkap. Bahkan ada video waktu akad jual belinya. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, peluang kamu menang besar. Apalagi kalau asetnya dialihkan secara sepihak tanpa persetujuanmu." Aku mengangguk. "Tapi saya belum mau gugat sekarang, Pak. Saya hanya ingin siapkan semuanya, biar mereka merasa aman dulu. Lalu, saat mereka paling tinggi, saya tarik semuanya." Pak Ganda tersenyum. "Kamu mantan istri yang sabar, tapi berbahaya." Aku tertawa kecil. "Saya cuma ingin keadilan, Pak. Dan saya tahu, balas dendam terbaik itu dilakukan dengan kepala dingin, bukan air mata." Dan malam itu, sambil menatap langit gelap yang tak berbintang, aku tahu perang sudah dimulai. Tapi aku tak perlu pedang. Aku cukup dengan rencana yang rapi, bukti yang lengkap, dan waktu yang tepat. Karena aku Nadira. Dan kali ini, aku takkan jadi korban lagi. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi untuk orang yang disakiti dan ditinggalkan seperti aku, 3 tahun bisa terasa seperti sekejap.
karena setiap hari dalam hidupku selama itu penuh dengan tujuan yang jelas. Membalas, bukan dengan kebencian, tapi dengan kemenangan. Aku tidak lagi tinggal di kosan sempit atau kontrakan kecil. Kini aku punya kantor sendiri, 3 lantai, dengan papan nama besar bertuliskan NDR Property and Land Development. Tidak ada yang menyangka, termasuk aku sendiri, bahwa dari awal yang hanya jadi maklar kecil, aku bisa jadi pemain besar di dunia properti. Tapi semua itu kulakukan diam-diam. Tak pernah aku munculkan wajahku di media sosial. Perusahaanku selalu menonjolkan nama tim, bukan individu. Bahkan saat muncul di media bisnis, aku selalu meminta agar profil pemilik disamarkan. Aku tidak butuh pengakuan publik. Aku hanya butuh kemenangan yang nyata. Dan sekarang, saat yang kutunggu tiba. Semuanya bermula dari satu proyek gagal milik Fajar. Sebuah lahan di pinggiran kota yang seharusnya dikembangkan jadi klaster elit. Tapi mereka kekurangan dana, dan investor utama tiba-tiba mundur. Aku tahu alasannya, karena akulah yang diam-diam membeli seluruh saham si investor melalui perusahaan cangkangku. Hari itu, aku duduk di ruang rapat kantor. Di depanku ada Citra, manajer akuisisi yang sudah bekerja denganku sejak tahun kedua. Bu, proyek Evergreen milik PT Bintang Timur resmi batal. Tanah sudah kita pegang 70%-nya, tinggal yang di pinggir-pinggir saja, lapornya sambil membuka tablet. Aku tersenyum. Siapkan penawaran baru, buat seolah-olah kita investor penyelamat. Citra mengangguk. Nama perusahaannya masih pakai yang Singapura? Ya, jangan sampai mereka tahu siapa di baliknya. Setelah rapat, aku masuk ke ruanganku. Mengunci pintu, duduk di depan komputer, dan membuka satu folder lama yang selalu kusembunyikan. Nama foldernya, Fajar Rina, isinya lengkap. Dokumen, foto, screenshot percakapan, bahkan rekaman lama saat mereka berbagi tawa di belakangku. Aku tidak buka folder itu untuk nostalgia. Tidak juga untuk membuat diriku marah. Aku hanya ingin memastikan setiap langkah yang kuambil tetap sesuai rencana. Hari berikutnya, aku menerima undangan rapat tertutup dari pihak Fajar. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa yang akan datang adalah aku. Karena di mata mereka, aku sudah lama menghilang. Rapat diadakan di sebuah gedung tinggi di kawasan Sudirman. Aku datang dengan setelan jas hitam, rambut terikat rapi, dan wajah yang sekarang jauh berbeda dari Nadira yang dulu mereka kenal. Wajah yang pernah lesu dan kehilangan arah, kini penuh percaya diri. Bukan karena riasan, tapi karena aku tahu siapa diriku sekarang. Di ruangan itu, Fajar sudah duduk bersama Rina, yang kini jadi direktur keuangan perusahaan mereka. Ketika aku masuk, tak ada satu pun dari mereka yang mengenaliku. "Selamat siang, saya Nadira Yusuf," kataku sambil menyodorkan kartu nama Fajar berdiri dan menjabat tanganku. "Oh, jadi ini CEO dari ND... apa tadi? Perusahaan Singapura itu ya?" Aku mengangguk. "Benar. Saya yang akan menangani investasi langsung untuk proyek klaster kalian." Rina menatapku tajam. Ada kerutan di alisnya, seperti ada yang ingin diingat, tapi dia tampak ragu. Nadira. Namanya familiar, ya?" ucap Rina sambil menatapku. Aku hanya tersenyum. "Mungkin karena saya cukup sering berkeliling proyek, Bu. Dan nama Nadira kan cukup umum. Rapat berjalan lancar di permukaan. Tapi di balik meja, aku mengatur semuanya. Aku sepakat untuk menyuntik dana, tapi dengan satu syarat, 60% kepemilikan proyek harus diberikan ke perusahaan kami. Dan karena mereka sangat butuh dana segar, Fajar menyetujuinya tanpa berpikir panjang. 2 minggu kemudian, nama pemilik proyek Evergreen resmi berpindah tangan. Fajar kehilangan kontrol. Dia marah, tentu saja. Tapi itu baru permulaan. Aku mulai melangkah lebih dalam. Aku beli tanah-tanah yang sedang mereka incar untuk proyek berikutnya. Aku dekati kontraktor mereka. Beberapa sudah kukenal sejak lama, dan dengan sedikit insentif, mereka mulai menarik diri dari kerja sama dengan Fajar. Satu persatu, proyek Fajar macet. Mereka mulai kesulitan membayar utang. Bank mulai datang menagih. Sementara itu,
NDR Property terus tumbuh. Aku ingat satu hari ketika aku dan tim turun ke lokasi pembangunan yang baru kami akuisisi. Saat aku memeriksa site plan, Fajar muncul tiba-tiba. Wajahnya merah padam. Ia berjalan cepat ke arahku, matanya tak berkedip. Tapi aku tetap tenang. "Bu Nadira," serunya. "Bisa saya bicara sebentar?" Aku menoleh. "Tentu Pak Fajar." Kami menjauh sedikit dari kerumunan. Kamu Nadira, mantan istri saya kan?" Tanyanya dengan suara pelan tapi menahan emosi. Aku menatapnya. "Akhirnya kamu sadar juga." Fajar menarik napas panjang. "Jadi semua ini, kamu yang atur?" Aku mengangkat bahu. "Aku hanya menjalankan bisnis, Fajar. Sama seperti kamu waktu buang aku 3 tahun lalu." Fajar terlihat gelisah. "Kenapa? Apa kamu gak bisa terima kalau aku bahagia sekarang?" Aku mendekat. "Bahagia? Dengan rumah yang hampir disita? Proyek yang macet? Reputasi yang hancur?" Dia diam. Aku menatap matanya tajam. "Aku tidak balas dendam, Fajar. Aku hanya mengambil kembali apa yang dulu kalian rampas. Dengan cara yang legal. Dengan cara yang elegan." Fajar tampak ingin marah, tapi tidak bisa. Karena dia tahu, aku benar. Rina muncul dari kejauhan. Tatapan matanya cemas. Dia tahu, semuanya sudah mulai runtuh. Dan semua itu dimulai sejak aku datang kembali. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai musuh yang tak bisa mereka lawan. Malam harinya, di kantor, aku berdiri di depan jendela besar. Menatap kota yang penuh cahaya. Aku memegang satu lembar foto lama. Foto saat aku, Fajar dan Rina masih duduk makan malam bersama di rumah kami dulu. Kugunting foto itu perlahan. Kupisahkan wajah Fajar dan Rina. Lalu kubuang ke tempat sampah. Permainan belum selesai, gumamku. Ini baru babak awal. Karena aku tahu, masih ada satu kartu terakhir yang belum aku mainkan. Dan kartu itu akan membuat mereka benar-benar tak bisa bangkit lagi. Dulu, Rina selalu terlihat cantik dan wangi. Entah dari mana dia belajar tampil menawan, tapi dia tahu benar bagaimana membuat laki-laki seperti Fajar jatuh setengah mati. Tapi hari ini, wajahnya kusut. Rambut yang biasanya tertata rapi, kini dikuncir seadanya. Bahkan lipstik yang biasanya jadi senjata andalannya, sudah tak ada bekasnya. Dia duduk di sofa ruang tengah dengan wajah ditekuk, sambil menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan, tentu saja dari sudut yang tak mereka sadari. Aku tahu, semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Tapi aku belum akan berhenti. Ini baru pemanasan. "Mas, kamu lihat sendiri kan? Ini udah bulan ketiga cicilan mobil belum kebayar. Kredit rumah juga nunggak. Aku malu sama tetangga, Mas." Suara Rina terdengar kencang, nadanya tinggi seperti biasa. Fajar duduk di meja makan, masih mengenakan kemeja kerja tapi lengan bajunya sudah dilipat. Dia tampak lelah. Ada lingkaran gelap di bawah matanya. Rambutnya tak serapi dulu. Mungkin dia baru saja pulang dari kantor, atau mungkin dari tempat mana saja yang dia sebut rapat penting. "Udah, Rin. Aku tahu. Aku lagi usahain semuanya. Kamu kira aku santai aja ngelihat semua ini?" Balas Fajar dengan nada yang mulai naik. "Ya kamu enak, Mas. Tinggal pergi. Pulang-pulang tinggal duduk. Aku di rumah pusing ngurus semuanya. Listrik belum bayar. Pulsa udah mati. Gimana ini? Terus, kamu maunya aku gimana, hah? Ngerampok?" Pertengkaran itu berulang hampir setiap malam. Rumah yang dulu mereka hias dengan kebahagiaan palsu, kini hanya jadi tempat melempar amarah. Tak ada lagi pelukan mesra. Tak ada lagi sarapan bersama. Semua berubah jadi perhitungan dan tudingan. Aku mengingat jelas saat dulu Rina datang ke rumah, sakit, menyeringai saat dia tahu aku divonis kanker. Senyum sinisnya masih terukir di benakku. Hari itu, dia menang. Tapi kemenangan yang instan memang selalu punya masa kedaluarsa. Dari laporan timku, keuangan Fajar sudah benar-benar morat-marit. 2 proyek besarnya yang seharusnya bisa menopang bisnis properti miliknya, kini batal total. Semua tanah yang dia incar
Sudah lebih dulu kubeli lewat bendera perusahaan lain. Bahkan dalam salah satu tender, dia sempat mengajukan proposal ke perusahaanku sendiri, tanpa tahu siapa pemilik utamanya. Lucunya, dia bahkan sempat menghubungi manajerku, menawarkan kerjasama. Katanya, bisnis kita bisa saling menguatkan. Aku hanya tertawa waktu mendengar rekaman itu. Fajar masih belum sadar siapa dalang di balik semua kehancuran ini. Mas, kamu tuh harus lebih giat cari proyek. Jangan cuma nunggu bola. Sekarang tuh banyak pesaing. Kalau kamu diem aja, kita bisa kehabisan semuanya. Suara Rina kembali melengking. Aku tahu, Rin. Aku nggak buta, aku nggak tuli. Fajar membanting gelas ke meja. Airnya tumpah, membasahi laporan keuangan yang berserakan. Rina terdiam sejenak, mungkin kaget dengan kemarahan Fajar. Tapi bukan Rina namanya kalau menyerah begitu saja. Kamu berubah, Mas. Ucapnya dengan suara lebih pelan, tapi nadanya menyengat. Dulu kamu romantis. Kamu sayang sama aku. Sekarang, yang ada cuman marah-marah. Dulu, semuanya lancar, Rin. Sekarang bisnis anjlok. Kamu pikir aku bisa mesra-mesraan sementara pikiran penuh hutang? Kalau gitu, buat apa aku ninggalin Nadira dulu? Bentak Rina, akhirnya meledak juga. Suasana langsung sunyi. Fajar membeku. Kata-kata itu seperti tamparan telak. Rina menyesal sudah mengucapkannya, tapi nasi sudah jadi bubur. Aku nggak maksud. Keluar, kata Fajar pelan. Malam ini, keluar dari kamar. Aku nggak mau lihat kamu. Wajah Rina memucat, tapi dia tahu, tidak ada gunanya membantah. Aku menikmati kopi panas dari balkon apartemenku, sambil menatap langit malam Jakarta yang masih penuh cahaya. Dari lantai 20 ini, semuanya terlihat kecil. Termasuk orang-orang yang dulu pernah meremehkanku. Dulu mereka bilang aku gagal jadi istri. Mereka bilang aku lemah. Tapi hari ini, mereka tak tahu kemana harus lari. Keesokan harinya, aku menerima kabar bahwa salah satu proyek kecil Fajar dibatalkan oleh pihak investor. Masalah legalitas. Tanah itu milikku sekarang. Aku membiarkan investor tahu bahwa Fajar menyembunyikan informasi. Tak butuh waktu lama, uang makin seret. Gaji karyawan perusahaannya mulai telat. Beberapa orang mulai resign. Reputasi Fajar perlahan ambruk. Sementara itu, Rina makin panik. Dia mulai mendatangi salon tempat dia biasa nongkrong, tapi bukan untuk perawatan, untuk mengutang. Besok, aku transfer. Ya, lagi ada trouble dikit di ATM, katanya ke kasir salon, dengan senyum yang makin hambar. Pemilik salon mengenalnya sebagai istri pengusaha sukses. Tapi sekarang, dia hanya wanita biasa yang mulai terpojok. Aku tahu, cinta mereka memang dibangun di atas puing kehancuranku. Tak heran kalau akhirnya rumah itu roboh juga. Aku hanya mempercepat prosesnya. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir yang harus kulakukan. Bukan hanya untuk membuat mereka hancur, tapi untuk membuat mereka tahu bahwa perempuan yang mereka tinggalkan dulu kini jauh lebih kuat. Siapkan undangan investor minggu depan. Aku ingin Rina hadir, kataku pada asistanku. Baik, Bu Nadira. Aku tersenyum. Di pertemuan itu, dia akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu, rapat proyek besar yang dihadiri oleh Fajar berjalan seperti biasanya. Fajar, seperti biasa, duduk di meja utama, mengatur strategi, berbicara dengan investor dan partner bisnis. Seperti biasa, dia merasa menjadi penguasa, mengendalikan segalanya. Namun, tak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari yang akan mengubah segalanya. Hari itu, karma datang mengetuk pintu dengan cara yang tak terduga. Aku melangkah masuk ke ruangan itu dengan penuh percaya diri, mengenakan blazer hitam yang elegan dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahku tegas di setiap jejaknya. Semua mata langsung tertuju padaku. Para investor, eksekutif, dan tim proyek terdiam sejenak, terkejut melihat siapa yang baru saja muncul di pintu rapat. Fajar, yang sebelumnya berbicara dengan penuh semangat, mendadak terdiam. Wajahnya berubah pucat seketika, ekspresinya kaku, seolah dia baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Aku tahu persis apa yang dia rasakan.
Dia tak bisa percaya bahwa orang yang dulu dia anggap lemah, kini berdiri di depan semua orang ini. Aku duduk di kursi yang sudah disediakan, langsung mengambil alih ruang rapat dengan kehadiranku yang tak terbantahkan. Tak ada kata yang keluar dari bibirku, hanya senyum tipis yang meluncur dari wajahku. Senyum yang begitu ringan, namun cukup kuat untuk menusuk lebih dalam dari amarah yang biasa meluap. Senyum yang mengatakan segalanya, bahwa aku sudah sampai di sini, dan dia tak bisa lagi menghindar. Fajar akhirnya mengalihkan pandangannya, mencoba untuk menyembunyikan rasa cemas yang mulai menghantuinya. Namun, aku bisa melihatnya. Matanya yang dulu begitu penuh percaya diri, kini menyiratkan ketakutan. "Selamat pagi semuanya," sapaku dengan suara lembut, namun setiap kata terdengar jelas dan tajam. Senyumku semakin tipis. Aku tahu Fajar tak akan bisa menghindari pertemuan ini. Tak ada jalan keluar bagi dia. Sekarang dia harus menghadapi semua yang telah dia tinggalkan. "Maaf, siapa yang baru saja datang?" tanya salah satu investor dengan nada terkejut, memecah kesunyian. "Ini Nadira," jawabku dengan tegas. "Pemilik modal utama untuk proyek ini." Aku bisa merasakan Fajar menegang. Tangan yang semula santai di atas meja kini mengepal seolah menahan amarah. Namun, dia tahu bahwa tak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia tidak punya kekuatan untuk menghentikan apa yang sudah terjadi. Di hadapan semua orang ini, dia tak bisa menunjukkan kelemahannya. Salah satu eksekutif yang duduk di sebelah Fajar mencoba untuk berbicara, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba kaku. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat penting, dan aku memotong kalimatnya dengan anggukan ringan. "Saya tahu proyek ini penting. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar." Aku menatap Fajar, mataku tak pernah lepas darinya. "Fajar, apakah kamu sudah memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah siap?" Fajar membuka mulutnya, tetapi tak ada kata yang keluar. Dia terlihat seperti sedang berjuang keras untuk mengendalikan diri. Suasana di ruangan itu semakin menegangkan. Dan aku tahu dia tak punya pilihan selain mengikuti apa yang aku katakan. "Semua dokumen sudah lengkap," jawabnya akhirnya dengan suara parau, seolah dia tak ingin menatapku terlalu lama. Aku tersenyum lagi. Kali ini senyum yang lebih tajam. "Bagus," kataku singkat, sebelum melanjutkan pembicaraan dengan investor lainnya. Rapat itu berlangsung dengan sangat formal dan teratur. Namun aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di antara Fajar dan aku. Dia berusaha keras untuk menjaga profesionalitasnya, tetapi aku tahu dia sudah tak bisa berpura-pura lagi. Semua yang dia lakukan selama ini, berpura-pura sukses, berpura-pura bahagia dengan Rina, berpura-pura tak ada yang salah, sekarang akhirnya terbongkar. Semua kebohongan itu tak ada lagi. Aku melihat Rina hadir sejenak di pikirannya. Wajahnya yang tak pernah jauh dari Fajar selama ini. Mungkin dia berpikir tentang bagaimana Rina akan bereaksi setelah mengetahui siapa aku yang sekarang. Namun, tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Waktu telah berjalan, dan aku sudah menunggu kesempatan ini begitu lama. Aku tak akan membiarkan Fajar dan Rina lolos begitu saja. Setelah rapat selesai, aku bangkit dan melangkah keluar dari ruangan dengan langkah penuh percaya diri. Fajar masih duduk di tempatnya, seperti kehilangan kata-kata. Aku tahu dia berharap bisa menyelamatkan dirinya, tapi kenyataannya dia sudah terlalu jauh dari jangkauan. Di luar ruangan, aku berhenti sejenak. Aku bisa mendengar langkah kaki Fajar yang semakin dekat. Aku berbalik, dan sekali lagi, aku memberikan senyum tipis kepadanya. "Fajar," kataku dengan lembut, namun setiap kata seolah menggetarkan hati. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, kan?" Dia menatapku, matanya penuh dengan kekesalan yang sudah lama terkubur. "Aku tak tahu apa yang kamu inginkan," katanya dengan suara serak. Aku mengangkat bahu. "Aku tak menginginkan apapun, Fajar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa karma datang tepat waktu." Aku berbalik, meninggalkan Fajar yang tampak terpuruk di belakangku. Aku tahu, ini baru awal dari semuanya. Karma tak akan berhenti sampai semua yang mereka bangun dengan cara licik itu runtuh satu persatu.
Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rina duduk di sofa tua di ruang tamu rumah Fajar. Wajahnya tampak pucat dan kelelahan, seolah dunia telah jatuh menimpanya. Setiap sudut rumah itu terasa asing baginya sekarang. Padahal dulu, ini adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan palsu yang mereka ciptakan bersama. Kini, rumah itu terasa seperti sebuah penjara, mengurungnya dalam rasa bersalah yang menyesakkan. Fajar berdiri di depan pintu, tangannya memegang koper-koper yang sudah dia kemasi dengan cepat. Matanya menyala, penuh amarah yang tak lagi terkendali. Dia menatap Rina dengan ekspresi yang bisa dibilang penuh kebencian, meskipun itu adalah kebencian yang sudah lama tersembunyi. Aku tahu persis apa yang dia rasakan. Semua penyesalan itu datang terlambat. Cinta yang dulu ia miliki untuk Rina kini hancur seiring berjalannya waktu, terutama setelah semua yang terjadi antara kami. Fajar, tolong. Aku tidak tahu harus kemana. Ini semua salahku, aku janji aku akan berubah. Suara Rina tercekat. Dia mencoba meraih tangan Fajar, memohon dengan segenap hati, namun Fajar menarik tangannya dengan cepat, seolah takut terkontaminasi. Cukup Rina, teriak Fajar, suaranya menggelegar. Semua yang kita miliki hancur karena kebodohanmu. Sekarang, kamu yang harus bertanggung jawab. Aku sudah cukup menderita karena ulahmu. Wajahnya merah, penuh amarah yang hampir tak terkendali. Rina terdiam, menatap Fajar dengan mata penuh penyesalan. Wajahnya memerah, bibirnya bergetar. Tapi dia tahu bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengubah keadaan. Semua yang dia lakukan, semua kesalahan yang dia buat, sudah membawa mereka ke titik ini. Dan Fajar, suami yang dulu ia anggap sebagai pelindungnya, kini mengusirnya tanpa belas kasihan. Fajar, aku masih cinta padamu. Rina mencoba bertahan, meski suaranya hampir tidak terdengar. Cinta? Kamu masih bicara soal cinta? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu merusak hidupku, dan aku tak bisa lagi hidup dengan kebohonganmu. Fajar berteriak lagi, kali ini lebih keras. Koper-koper yang dia bawa meledak jatuh ke lantai, menambah kesunyian di antara mereka. Rina terduduk, tangannya memegang dadanya, mencoba menahan tangis. Itu adalah saat terakhirnya di rumah itu. Dan dia tahu itu. Fajar sudah membuat keputusan, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Dia bukan lagi bagian dari dunia Fajar, dan sekarang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia tak lagi memiliki tempat untuk pulang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Fajar berbalik dan berjalan ke pintu, meninggalkan Rina sendirian dengan perasaannya yang hancur. Kamu sudah tidak ada di sini lagi, katanya dengan suara penuh kebencian, sebelum akhirnya menutup pintu di belakangnya. Rina terdiam di tempatnya, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Semua yang dia percayai, semua yang dia perjuangkan hancur begitu saja. Dia tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bagaimana. Semua pintu yang pernah terbuka untuknya kini tertutup rapat. Setelah beberapa menit, Rina meraih ponselnya, mencoba menghubungi seseorang yang dulu pernah ada di hidupnya. Nadira. Aku. Dia tahu bahwa aku adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, meskipun dia tahu betul bahwa aku tak pernah punya belas kasihan untuknya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Ponsel berdering beberapa kali sebelum akhirnya aku mengangkatnya. Nadira, tolong. Aku. Suara Rina terdengar seperti orang yang nyaris putus asa. Aku butuh bantuan. Aku tidak punya tempat lagi untuk pergi. Aku mendengar isak tangisnya di ujung telepon, dan untuk sejenak, aku terdiam. Aku tahu betul apa yang Rina rasakan. Aku tahu betul apa yang dia hadapi. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah akibat dari apa yang dia lakukan. Navniki Tamiras bermom untuk menunjukkan rasa iba padanya. Apa yang kamu inginkan, Rina? Suaraku dingin dan tanpa emosi. Kamu sudah merusak semuanya. Fajar sudah membuangmu, dan sekarang kamu ingin kembali seperti dulu? Aku tidak tahu harus kemana, Nadira. Tolong, aku benar-benar minta maaf atas semua yang aku lakukan.
Aku hanya ingin kembali. Aku ingin semuanya seperti dulu. Suara Rina penuh dengan air mata. Aku menarik napas panjang. Rina, yang dulu selalu menganggap dirinya lebih baik, kini terjebak dalam konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran terakhir. Kamu tahu, Rina, kataku pelan, namun setiap kata yang keluar begitu tajam. Aku tidak menyakitimu. Kamu yang melukai dirimu sendiri. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang merusak segalanya. Jadi, apa yang kamu harapkan dariku? Belas kasihan? Rina terdiam, tak bisa menjawab. Aku bisa merasakan ketegangan di seberang sana. Ketegangan yang menandakan bahwa dia sudah menyadari bahwa tak ada lagi jalan keluar. Dia hanya ingin kembali ke masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak ada lagi. Aku tidak akan membantumu, lanjutku dengan suara yang lebih tegas. Kamu harus menghadapi ini sendiri. Kamu sudah cukup merusak hidupku. Dan sekarang, kamu harus menghadapi akibatnya. Kamu tak punya tempat untuk kembali. Aku menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Rina untuk berbicara lebih lanjut. Aku sudah cukup memberikan penjelasan. Semua yang dia alami, semua yang dia rasakan, adalah akibat dari pilihan-pilihan buruknya, dan aku tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang mencoba menghancurkan hidupku lagi. Aku tahu bahwa karma sudah memegang kendali sekarang, dan tak ada yang bisa menghindar darinya. Fajar berdiri terpaku di depan pintu rumah yang kini kosong, rumah yang dulu menjadi simbol dari segala sesuatu yang ia impikan bersama Rina. Sebuah tempat yang menjadi bukti dari status sosial dan ambisinya. Namun kini semuanya hancur. Semua yang dia bangun dari kerja keras dan ambisi kini terasa runtuh dalam sekejap, tanpa bisa ia hindari. Rumah yang dulu menjadi tempat peristirahatan setelah hari-hari yang melelahkan, kini hanya menjadi kenangan pahit. Dinding-dinding yang pernah berdiri kokoh seakan mengingatkan Fajar tentang kejatuhannya. Cicilan yang menumpuk, hutang yang tak terbayar, dan investasi yang gagal. Tidak ada yang tersisa selain kegagalan. Fajar menggenggam sebuah surat dari bank yang datang beberapa minggu yang lalu. Surat yang mengonfirmasi bahwa rumah dan segala aset yang ada akan disita dalam waktu dekat. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun tak bisa menyembunyikan kekalahan di wajahnya. Ia berbalik dan menatap keluar jendela, seolah berharap keajaiban datang. Namun kenyataan tak bisa ditutupi. Sebelum sempat mengatur langkah, ponselnya berdering. Fajar melihat layar dan melihat nama yang tertera. Nadira. Matanya menyipit. Ia tahu persis siapa yang ada di balik semua ini. Nadira, mantan istrinya yang sudah menghilang begitu lama setelah perceraian mereka. Ia merasa ada yang aneh setiap kali memikirkan Nadira. Namun ia juga tahu bahwa kali ini Nadira ada di balik semuanya. Dia menjawab telepon itu, suaranya bergetar meski berusaha disembunyikan. Nadira, Fajar berkata dengan suara lemah. Ada apa? Di sisi lain, aku hanya tertawa kecil. Ada apa, Fajar? Kamu sudah sampai di sini, di ujung jalan. Fajar terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya untuk membantah kenyataan. Suasana di sekitar Fajar terasa begitu sepi, hanya terdengar suara desah napasnya yang berat. Kamu sudah merusak hidupmu sendiri, lanjutku dengan suara yang tidak menunjukkan sedikit pun empati. Semua yang kamu miliki sekarang, semuanya, sudah bukan milikmu lagi. Fajar mengatupkan giginya, berusaha menahan amarah. Kamu yang melakukan ini semua, Nadira. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku bisa merasakan getaran kesakitan dalam suaranya, tapi aku tak merasa kasihan sedikit pun. Fajar, kamu sudah merusak hidup kita berdua. Kamu yang membuat pilihan buruk itu, bukan aku. Kamu yang menghancurkan hubungan kita, menghancurkan masa depan kita. Kamu tak bisa begitu saja meninggalkan aku seperti ini. Fajar hampir berteriak, frustrasi. Aku tetap tenang. Aku tidak meninggalkanmu, Fajar. Aku hanya membiarkan karma bekerja. Kamu yang memilih jalanmu sendiri, kamu yang merusaknya. Dan sekarang kamu akan merasakan akibatnya.
Fajar terdiam sejenak, bibirnya gemetar. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak segera menjawab, memberi waktu bagi Fajar untuk meresapi setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku tidak menginginkan apa-apa, Fajar. Aku hanya ingin kamu tahu, ini adalah hasil dari semua tindakanmu. Kamu yang menciptakan kehancuranmu sendiri. Di sisi lain, aku bisa mendengar suara Fajar yang mulai hilang, seolah kekuatan hidupnya sudah mulai terkikis habis. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku akan membayar segala hutangku. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Tawa kecil meluncur dari bibirku. Kesempatan kedua. Kamu sudah kehabisan kesempatan, Fajar. Tidak ada yang tersisa. Kamu terlalu sibuk menginjak-injak orang-orang yang peduli padamu. Sekarang, kamu harus menghadapi kenyataan. Fajar mendesah panjang, seolah dia baru menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Jadi ini selesai? Aku benar-benar kehilangan segalanya? Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatku. Kamu sudah kehilangan segalanya, Fajar. Dan aku tidak akan mengangkat tangan untuk membantu. Biarkan karma yang bekerja. Fajar terdiam. Hanya terdengar napasnya yang berat. Aku tahu. Perasaan yang sedang dia rasakan sekarang adalah perasaan yang paling sulit untuk dihadapi oleh seseorang. Kesepian, penyesalan yang datang terlambat, dan ketidakberdayaan. Aku menutup telepon tanpa mengucapkan kata-kata lain. Tidak, ada yang perlu dibicarakan lagi. Fajar sudah tahu apa yang terjadi. Segalanya sudah terlambat baginya. Aku tidak lagi merasa marah padanya. Ini bukan soal balas dendam. Ini adalah tentang memberikan pelajaran yang tepat pada orang yang sudah terlalu lama berpura-pura tidak tahu diri. Fajar mencoba menjual sisa tanah yang dia miliki, berharap ada yang mau membeli dan menyelamatkan hidupnya yang hampir hancur. Namun aku sudah mendahuluinya. Aku telah membeli semua tanah itu atas nama perusahaan-perusahaan kecil yang aku miliki. Sebuah langkah yang sudah aku rencanakan jauh-jauh hari. Aku tidak perlu mengangkat tangan atau berbuat kekerasan. Aku hanya memberi kesempatan pada dunia untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas segala kehancuran ini. Dan dunia tidak pernah salah. Karma, tak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan, akhirnya menemukan jalannya. Hari itu, Fajar meminta untuk bertemu. Meski sudah hampir setahun berlalu sejak kami berpisah, dia akhirnya menghubungi. Sebuah pesan singkat yang dia kirimkan lewat ponsel. Nadira, bolehkah kita bertemu? Ada sesuatu yang perlu kutanyakan. Aku merasa tidak ada alasan untuk menolaknya. Selama ini, aku telah membiarkan segalanya berjalan sesuai dengan jalan yang mereka pilih. Kini, ketika Fajar menghadapiku dengan wajah penuh penyesalan, aku tahu inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri semua ini dengan cara yang benar-benar aku inginkan. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi, tempat yang dulu sering kami kunjungi, bersama. Suasana yang kini terasa asing, bahkan lebih asing dari perasaan yang menyelimuti diriku. Fajar datang dengan pakaian yang biasa saja, tampak lusuh, seolah sudah tidak peduli dengan penampilan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah tatapan penuh penyesalan yang mencerminkan betapa buruknya hidupnya sejak kami berpisah. Dia duduk di depanku, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Nadira, aku tahu ini sudah terlambat. Tapi aku ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Semua yang terjadi, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya dengan tatapan tenang, menunggu kata-katanya berlanjut. Namun, aku tak bisa menahan sedikit pun empati. Semua yang terjadi sudah cukup jelas bagiku, dan aku tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kata-kata tidak akan mengubah apapun. Kenapa kamu tidak datang lebih awal, Fajar? Tanyaku, suaraku datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Kenapa baru sekarang, ketika semuanya sudah hancur? Fajar menundukkan kepala, seolah setiap kata yang keluar dari mulutku adalah cambukan yang menyakitkan. Aku tahu aku bodoh, Nadira. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Aku mengabaikanmu, mengabaikan semua yang penting. Dan sekarang, semuanya berantakan. Aku kehilangan segalanya.
Aku hanya ingin kembali. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya dalam-dalam, mencoba menilai apakah masih ada sesuatu yang tersisa dari pria yang pernah aku cintai, pria yang dulu ku kenal dan yang aku percayai. Tetapi, semakin aku menatapnya, semakin aku menyadari bahwa tidak ada yang tersisa lagi. Tidak ada pria itu. Yang ada sekarang hanya bayangan dari seseorang yang sudah lama hilang. Aku tak pernah kembali untuk balas dendam, Fajar, kataku. Akhirnya memecah keheningan. Aku tak pernah ingin melihatmu menderita. Aku hanya ingin hidupku berjalan tanpa hambatan. Aku hanya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa lebih baik tanpa kamu. Fajar mendongak, matanya penuh harap. Jadi, kamu tidak mau memberi aku kesempatan kedua? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah menunggu momen ini, dan aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengucapkan kata-kata yang sudah lama tertahan. Kesempatan kedua? Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberimu kesempatan kedua, Fajar? Kamu sudah membuang segala kesempatan yang ada. Kamu mengabaikan kami, kamu mengkhianatiku, dan kamu menghancurkan semua yang sudah kita bangun bersama. Aku sudah cukup memberi kesempatan kepada kamu, dan kamu menggunakannya dengan sangat buruk. Fajar mencoba berbicara, tapi aku melanjutkan. Aku tidak menginginkan apapun dari semua ini, Fajar. Tidak ada balas dendam. Tidak ada niat untuk melihatmu jatuh. Aku hanya berdiri di sini untuk membuktikan satu hal. Siapa yang pantas dicintai, dan siapa yang layak kehilangan segalanya. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Fajar terdiam. Untuk pertama kalinya dalam percakapan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa melihat tatapan matanya yang kosong, seolah segala harapan yang dia bawa dalam dirinya kini menguap begitu saja. Tidak ada yang tersisa di sana selain penyesalan yang tak bisa dipulihkan. Jadi, itu saja? Akhirnya Fajar bertanya. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Kamu akan meninggalkanku seperti ini? Tanpa kesempatan apapun? Aku memandangnya dengan lembut, tetapi juga tegas. Kamu yang meninggalkanku dulu, Fajar. Aku hanya belajar untuk menerima kenyataan. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal bagaimana kita menjalani hidup setelah keputusan-keputusan kita. Dan kamu sudah membuat pilihanmu. Suasana hening lagi. Aku menatap Fajar yang semakin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Dia mencoba untuk menggapai sesuatu yang sudah hilang, sesuatu yang tak bisa dia miliki lagi. Aku tahu itu, dan aku tidak merasa kasihan. Tidak ada alasan untuk itu. Aku hanya ingin kamu tahu, Fajar, lanjutku, bahwa aku baik-baik saja. Tanpa kamu, hidupku lebih tenang. Aku bisa berdiri dengan kaki sendiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan balas dendam. Itu hanya soal menemukan kebahagiaanku sendiri. Fajar hanya menunduk, tak bisa mengungkapkan apa-apa lagi. Aku tahu bahwa kata-kataku sudah cukup membuatnya mengerti. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Percakapan ini telah selesai. Aku berdiri dan mengatur langkah menuju pintu. Fajar memanggilku, sekali lagi dengan suara lemah. Nadira. Aku berhenti sejenak, menoleh padanya. Apa, Fajar? Kamu tidak akan kembali, kan? Katanya, nada suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Aku hanya tersenyum tipis, lalu berkata, tidak, Fajar. Aku sudah kembali pada diriku sendiri. Itu cukup. Aku melangkah pergi, meninggalkan Fajar dengan segala penyesalan yang harus dia tanggung sendiri. Dan aku tahu, dia tidak akan pernah menemukan jawabannya. Tidak di dunia ini, dan tidak dimanapun juga. Matahari pagi menyinari rumah kami yang sederhana. Dari jendela besar di ruang tamu, aku bisa melihat Safa, anak perempuanku, sedang bermain di halaman belakang. Dia berlarian dengan riang, tawa ceria menggema di udara. Aku tersenyum melihatnya, perasaan yang belum pernah begitu kuat dalam diriku. Ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya, seolah dunia berhenti sejenak, memberi ruang untuk aku bernapas. Hari-hari ini terasa lebih ringan. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Luka-luka itu, meskipun masih ada, tidak lagi menghantuiku.
Mereka tidak lagi menguasai diriku seperti dulu. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihanku, serta merangkul setiap pelajaran yang datang dengan perjalanan hidup yang panjang ini. Sudah lama sejak aku melepaskan Fajar dan semua yang ada hubungannya dengan pria itu. Aku tak lagi memikirkan apa yang terjadi atau bagaimana dia sekarang. Semua itu sudah jauh di belakangku, seperti sebuah buku yang sudah tertutup rapat, dengan halaman-halaman yang tidak lagi bisa dibaca. Aku melihat Safa berlari ke arahku, wajahnya penuh kegembiraan, membawa sebuah bunga kecil yang ia petik dari kebun belakang. "Mama, lihat, ini bunga favorit Mama," katanya dengan senyum lebar di wajahnya. Aku meraih bunga itu, menyentuhnya dengan lembut. "Terima kasih, Safa. Kamu membuat hari Mama semakin indah." Safa duduk di sampingku, menyandarkan kepala kecilnya ke bahuku. Rasanya dunia ini hanya milikku dan anakku, dan aku merasa sangat diberkati. Tak ada lagi yang harus aku khawatirkan selain kebahagiaannya. Terkadang, aku merasa cemas tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Tapi hari ini, aku memilih untuk tidak memikirkan itu. Hari ini, aku memilih untuk hidup di momen ini, menikmati setiap detik yang ada. "Safa, Mama merasa bahagia hari ini," kataku, mencoba mengungkapkan perasaan yang sulit untuk kujelaskan. Safa menatapku dengan tatapan penuh pengertian, meskipun usianya masih sangat muda. "Kenapa Mama bahagia?" Aku tertawa kecil, merasakan kehangatan yang mengalir dalam diriku. "Karena Mama punya kamu. Kamu adalah kebahagiaan Mama, Safa." Dia tersenyum, dan aku merasa hatiku penuh dengan rasa syukur. Aku tidak pernah menyangka bisa sampai pada titik ini. Dulu, aku merasa seperti dunia runtuh di atas bahuku, ketika aku terjerat dalam pernikahan yang penuh kepalsuan, ketika aku dikhianati, dan ketika hidupku terasa hancur. Tapi sekarang, aku bisa berdiri tegak. Aku bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih terang, lebih penuh harapan. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan kesederhanaan yang membahagiakan. Aku bekerja keras untuk menjaga segala sesuatunya tetap berjalan dengan baik. Meskipun aku tahu aku tak lagi harus berjuang untuk mendapatkan apa yang tidak pernah kubutuhkan lagi. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang-orang yang dulu merendahkanku. Tidak lagi mencari cinta dari seseorang yang tak pernah benar-benar peduli. "Apa yang Mama rencanakan hari ini?" Safa bertanya. Membuatku tersenyum. "Apa kalau kita pergi ke taman?" "Mama ingin berjalan-jalan sebentar," jawabku. Safa langsung berlari ke kamarnya, bersiap dengan kegembiraannya. Sementara itu, aku duduk sejenak, menatap jendela. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Semua penderitaan, semua air mata, semua keputusasaan yang pernah ada, kini telah berubah menjadi kekuatan yang membentuk diriku menjadi seseorang yang lebih kuat. Aku bukan lagi wanita yang rapuh, yang hanya bisa menunggu belas kasihan. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Safa keluar dengan sepatu kets dan topi kecil yang ia kenakan. "Mama, ayo." Aku tersenyum dan berdiri, mengambil tas kecil di meja samping pintu. Kami berjalan keluar, menuju mobil yang telah kutunggu. Di sepanjang jalan, Safa terus berceloteh tentang berbagai hal, mulai dari sekolah hingga teman-temannya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, membiarkan kebahagiaannya mengisi ruang hatiku. Saat kami sampai di taman, aku duduk di bangku yang biasa kami kunjungi. Safa berlari ke lapangan, berlarian dengan riang sambil terkekeh. Aku duduk sendiri, menikmati angin yang menerpa wajahku, meresapi momen itu. Aku merasa tenang, merasa damai. Semua luka yang pernah ada tidak lagi mengganggu. Aku berpikir tentang apa yang telah terjadi, tentang Fajar yang kini hidup di luar jangkauanku, dan tentang keputusan yang kuambil untuk membiarkan segala sesuatunya berlalu begitu saja. Aku tak lagi merasa marah. Aku tak lagi merasa terluka. Semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan aku merasa lebih bebas karena tidak ada lagi beban yang harus kubawa. "Safa!" Aku memanggil, dan dia segera berlari mendekat, wajahnya cerah. "Apa kamu bahagia?" Safa mengangguk. "Iya, Mama.
Aku sangat bahagia. Aku mengelus rambutnya dengan lembut. Kalau kamu bahagia, itu sudah cukup untuk Mama. Aku bahagia karena kamu. Disitulah aku menyadari. Kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai perjalanan hidup yang telah kulalui. Dan yang lebih penting, aku tahu sekarang bahwa aku tak perlu merendahkan diriku sendiri hanya untuk orang lain. Aku bisa berdiri tegak, bebas dari beban masa lalu. Hari itu, saat kami berjalan pulang, aku tahu aku sudah menemukan tempatku di dunia ini. Aku telah melalui cukup banyak untuk sampai ke titik ini, dan kini aku bisa bernafas lega. Safa dan aku akan terus melangkah bersama, menjalani hari-hari penuh kebahagiaan dan damai. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami